Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Alicia Putridana dengan NIM 432240101144 dengan dosen pengajar Pak Edi. Di video kali ini aku ingin mengulang materi yang sudah Pak Edi ajarkan, dimulai dari bab 1 hingga bab 6. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa aja sih materi yang sudah diajarkan oleh Pak Edi? Kalau kayak gitu, mari aku mulai. Dimulai bab 1, yaitu mengenai pengertian kewarganegaraan dan etika berwarga negara. Warga negara merupakan individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara, di mana pengertian ini diatur oleh undang-undang. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk menanamkan nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara sejak dini. Etika berwarga negara mencakup norma dan perilaku yang harus dipegang oleh setiap individu dalam masyarakat, yang menekankan pentingnya tanggung jawab, rasa hormat, kejujuran, dan sikap kritis. Warga negara yang baik diharapkan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta peka terhadap keputusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia dipahami sebagai komunitas yang memiliki kesamaan asal, adat, dan tujuan dalam menjalani kehidupan bersama di wilayah Nusantara. Lanjut ke bab 2, yaitu mengenai landasan pendidikan kewarganegaraan dan teori sistem manajemen nasional. Bahwasannya, sistem manajemen nasional atau Sismenas di Indonesia berperan penting dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat. Sismenas mengintegrasikan unsur-unsur seperti negara, masyarakat, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berwenang, serta mengutamakan fungsi permasyarakatan politik, perencanaan, pengendalian, dan penilaian. Dengan demikian, Sismenas berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kepentingan rakyat dan menciptakan situasi kewarganegaraan yang baik, serta menghasilkan peraturan dan pelaksanaan yang adil dan efektif. Next, ada bab 3, yaitu mengenai negara dan sistem pemerintahan. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sistem pemerintahan republik yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keberadaan negara memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Negara memiliki beberapa unsur penting seperti penduduk, wilayah, dan pemerintahan, serta berbagai fungsi seperti pertahanan, pengaturan, kesejahteraan, dan penegakan keadilan. Nah, dalam hubungan antara negara dan warga negara, terdapat kewajiban timbal balik yang perlu dipenuhi oleh keduanya. Lalu bab 4 adalah identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk dari berbagai unsur yang mencakup sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, mencerminkan ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Dengan demikian, identitas nasional Indonesia adalah suatu entitas yang dinamis, berkembang seiring dengan perubahan zaman dan mencerminkan keanekaragaman serta kesatuan bangsa. Yang kelima, ada demokrasi antara teori dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik demokrasi juga dapat disalahgunakan melalui money politics, intimidasi, dan kampanye negatif. Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila berupaya menciptakan kesejahteraan dan persatuan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dan bab yang terakhir, yaitu bab 6, mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dengan negara.
Hak-hak tersebut mencakup perlindungan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, kewajiban warga negara meliputi membayar pajak, mematuhi hukum, dan membela negara. Selain itu, karakteristik warga negara yang bertanggung jawab dan mandiri mencakup sikap hormat, kritis, terbuka, dan partisipatif dalam urusan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.